Bab 1630. Daoi. Melihat adegan ini, Master Klan Hampa di arena tercengang, termasuk Rania Hampa. Di antara ratusan orang itu, tidak hanya Master Alam terobos fana, tetapi juga ada Master Alam pemusnah fana. Dan hanya satu pedang seperti itu. Semuanya langsung terbunuh. Pembunuhan instan. Rania Hampa menatap wanita bergaun merah. Matanya penuh ketidakpercayaan. Saat ini, Mile juga sedikit linglung. Roh pedang ini begitu kuat. Selama ini, dia mengira roh pedang ini hanyalah sebilah pedang. Pedang yang relatif kuat. Namun, tidak disangka roh pedang begitu kuat. Takutnya sudah hampir mencapai alam surpassing dewa. Seolah memikirkan sesuatu, Mile menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Dirinya sangat bodoh. Mana mungkin pedang ayahnya sendiri lemah. Di kejauhan, semua Master Klan Hampa menatap roh pedang. Matanya penuh ketakutan. Kekuatan roh pedang membuat mereka takut. Saat ini, Rania Hampa tiba-tiba berkata, "Bubar, bubar." Mendengar kata-kata Rania Hampa, para Master Klan Hampa di arena bubar dengan cepat. Perlu diketahui, di arena tidak hanya roh pedang, tapi juga ada Meli. Begitu gadis kecil itu keluar, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Klan Hampa. Tak lama kemudian, Master Klan Hampa mundur ke dunia Hampa. Roh pedang tidak mengejarnya. Roh pedang berbalik dan berjalan di depan Mile. Dia menatap Mile. Semuanya andalkan diri sendiri. Saat mengatakan itu, dia melihat Kuart yang ada di sampingnya. "Ayo pergi." Kuart ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Roh pedang dan Kuart pergi. Mile tiba-tiba berkata, "Kamu barusan bisa menyelamatkan klan Kaisar Abadi, kan?" Roh pedang berhenti. "Kamu yang harus melindungi mereka, bukan aku. Ingat, tidak bisa selalu ada orang yang membantumu. Apalagi sekarang. Selain 3 pedang, siapapun yang membantumu, siapapun akan mati. Kamu harus ingat ini." Setelah berbicara, dia dan Kuart menghilang di ujung langit berbintang. Mile terdiam. Di ujung langit berbintang, Kuart berkata, "Tidak bantu lagi." Roh pedang melihat ke kejauhan. "Bisa bantu sementara. Apakah bisa bantu seumur hidup?" Kuart ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Orang-orang itu bukanlah pihak yang bisa dia tangani sekarang." Roh pedang menoleh ke arah Kuart. Sudah waktunya dia tumbuh dan berkembang. Kuart menggelengkan kepala. Pengorbanannya terlalu besar. Roh pedang berkata dengan ringan, "Pengorbanan pertumbuhan itu kejam. Jika dia tidak tumbuh dewasa, akan lebih banyak orang yang akan mati di masa depan." Kuart menghela nafas dengan suara rendah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dunia abadi. Saat ini dunia abadi sudah gelap gulita. Dunia abadi sudah tidak ada lagi. Mile berdiri di tempat, sendirian. Terlihat sangat kurus. Sudah mati. Mile berdiri di tempat. Tatapannya sedikit redup. Jenny Dongli sudah mati. Master Klan Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Jenny Dongli, Jordi Dongli, Ariel Dongli. Setelah waktu yang lama, Mile melihat kedua tangannya. Dia mengira dia bergegas kembali langsung bisa menyelamatkan Klan Kaisar Abadi. Namun, dia sudah salah. Dia salah besar. Dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Bukan hanya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia bahkan perlu meminta orang lain menyelamatkannya. Tanpa Lydia dan ayahnya, dia tidak bisa melindungi siapapun. Setelah sekian lama, Mile perlahan menutup matanya. Maaf. Menyalahkan diri sendiri. Merasa bersalah. Berduka. Hanya pada saat ini dia menyadari, terkadang mati jauh lebih nyaman daripada hidup. Setelah waktu yang sangat lama, Mile membuka matanya. Dia memberi hormat ke arena.
lalu berbalik dan pergi. Bangkitkan klan Kaisar Abadi. Balas dendam. Setelah beberapa saat, Milei menghilang di ujung langit berbintang yang tak berujung itu. Dalam dunia hampa tertentu, Rania hampa duduk bersila di tanah. Dan di sekelilingnya, dunia hampa dan kosong. Dunia telah ditelan oleh mereka. Saat ini, Rania hampa terlihat sangat jelek. Kali ini, mereka bukan hanya tidak mendapatkan garis darah klan Kaisar Abadi, bahkan Milei pun tidak terbunuh. Sebaliknya, banyak master klan hampa yang mati. Rugi besar. Saat ini, seorang tetua muncul di depan Rania hampa. Tetua itu berkata dengan suara dalam, "Nona, kenapa aturan hukum alam semesta tidak bertindak saja sendiri?" Rania hampa berkata dengan ringan, "Karena mereka tidak berani muncul." Tetua itu ragu-ragu untuk berbicara. Rania hampa melihat ke kejauhan. "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi kita tidak punya pilihan." Tetua itu menghela nafas dengan suara rendah. Rania hampa berkata dengan ringan, "Tetua yang, bagaimana dengan hal yang aku suruh?" Tetua yang mengangguk. "Aku telah mengirim para jenius generasi muda klan hampa ke tempat yang sangat jauh. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada." Rania hampa mengangguk. "Ya." Tetua yang ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Master di belakang Milei begitu kuat. Kenapa aturan hukum alam semesta ini masih mengincarnya?" Rania hampa berkata dengan roingan, "Dulu penguasa Aula Dewa Alam Semesta menciptakan aturan hukum alam semesta. Tetapi sekarang tampaknya aturan hukum alam semesta mengkhianati penguasa Aula Dewa Semesta. Tapi menurutku, masalah tidak sesederhana itu. Karena meskipun aturan hukum alam semesta ingin melepaskan diri dari penguasa Aula Dewa Alam Semesta, tetapi tidak mungkin semua aturan hukum alam semesta berkhianat. Dan juga, penguasa Aula Dewa Alam Semesta itu mampu menciptakan aturan hukum alam semesta. Kekuatannya harus jauh lebih unggul dari aturan hukum itu. Kenapa dia berakhir seperti ini?" Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak keraguan. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada aturan hukum alam semesta dan penguasa Aula Dewa Alam Semesta saat itu. Intuisinya memberitahunya bahwa keadaan waktu itu tidak sederhana. Tetua yang berkata dengan suara dalam, "Meskipun kita membunuh Milei." Rania hampa tertawa kecil. "Tidak peduli apapun itu, kita semua akan mati." Tetua yang memandang Rania hampa dan tidak berbicara. Rania hampa berkata dengan ringan, "Jika kita tidak mendengarkan aturan hukum alam semesta, kita tidak akan bisa keluar. Dia juga tetap akan memusahkan klan hampa aku. Kita hanyalah sebuah catur. Dan catur ini akan mereka tinggalkan kapan saja." Saat berbicara, dia melihat master klan hampa di belakangnya. "Kita lemah. Jadi tidak punya pilihan." Tetua yang menghela nafas dengan suara rendah. Rania hampa tiba-tiba berkata, "Sebarkan perintah. Biarkan semua anggota klan segera bergegas ke sini." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Tetua yang bertanya, "Nona, kamu akan pergi ke tanah leluhur?" Rania hampa mengangguk. "Kita kekurangan orang. Perlu meminta bantuan." Setelah berbicara, dia menghilang. Tetua yang menghela nafas lagi, lalu berbalik dan pergi. Rania hampa tidak langsung kembali ke alam semesta 5 dimensi, tetapi datang ke Star Territory yang tidak dikenal. Di Star Territory yang tidak dikenal, di langit berbintang yang tidak diketahui ini, ada sebuah paviliun kecil. Paviliun itu berada di tengah langit berbintang, dikelilingi oleh bintang-bintang terang. Di bawah cahaya bintang-bintang, loteng kecil itu seperti ditutupi lapisan cahaya bintang. Sangat indah. Rania hampa berjalan ke loteng. Dia tidak berbicara.
Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari loteng. Masuklah. Rania hampa masuk ke dalam loteng. Di dalam loteng tersebut terdapat buku-buku kuno yang sangat banyak. Tidak jauh di depannya, ada meja kayu. Seorang wanita bergaun putih duduk di depan meja kayu. Wanita itu memegang buku kuno di tangannya. Di atas meja kayu di depan dia, ada sebuah menara kecil. Rania hampa melirik ke kanan. Ada ranjang di sebelah kanan. Dan seorang wanita sedang berbaring di atas ranjang. Saat itu, wanita bergaun putih itu menatap Rania hampa dan tersenyum. Gagal. Rania hampa mengangguk. Pedang itu sangat kuat. Wanita bergaun putih meletakkan buku kuno dan berkata sambil tersenyum. "Untuk apa kamu mencariku?" Rania hampa berkata dengan suara dalam. "Aku butuh bantuanmu." Wanita bergaun putih itu mengangguk. "Boleh." Saat berbicara, dia menjentikkan jarinya. Saat ini, seorang tetua muncul di luar pintu tanpa suara. Tetua itu memberi sedikit hormat kepada wanita bergaun putih, tetapi tidak berbicara. Rania hampa melirik tetua itu. Ekspresinya menjadi serius. "Master Alam Surpassing Dewa." Saat ini, wanita bergaun putih itu berkata lagi. "Cukup." Rania hampa menggelengkan kepala. Takutnya tidak cukup. Di belakang orang ini, ada terlalu banyak master misterius. Wanita bergaun putih sedikit mengangguk. Benar juga. Saat berbicara, dia menjentikkan jarinya lagi. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul di sebelah tetua itu. Dia juga Master Alam Surpassing Dewa. Rania hampa melirik mereka berdua. Mengangguk sedikit. "Cukup." Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tujuanmu alam semesta 5 dimensi." Rania hampa mengangguk. "Pergi ke alam semesta 5 dimensi. Milih harus bertarung. Situasinya menguntungkan kita." Wanita bergaun putih tersenyum ringan. "Benar." Rania hampa melirik menara kecil di atas meja. Dia ragu-ragu dan hendak berbicara. Saat ini wanita bergaun putih berkata, "Orang-orang ini ada gunanya bagiku." Rania hampa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, wanita bergaun putih tiba-tiba mengeluarkan token. Dan token itu terbang tepat ke depan Rania hampa dan berkata, "Benda ini dapat memobilisasi 10 pembunuh. Kamu boleh menggunakannya. Dan juga, jangan khawatir. Apapun yang terjadi pada akhirnya, warisan klan hampa kamu akan dilestarikan." Rania hampa memberi hormat sedikit. "Terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia menyimpan token itu, berbalik dan pergi. Setelah Rania hampa pergi, menara kecil tiba-tiba berkata, "Tuanku sangat sakti." Wanita bergaun putih berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Tapi kamu tidak sehebat itu." Menara kecil. Wanita bergaun putih itu tersenyum, bangkit dan pergi. Setelah wanita bergaun putih meninggalkan paviliun, menara kecil terbang keluar. Tetapi ternyata tidak bisa keluar sama sekali. Paviliun ini memiliki pembatas misterius. Melihat adegan ini, menara kecil mendesah dengan suara rendah, "Tamatlah. Sia-sia ketenaranku ini." Hari ini menara kecil jatuh ke tangan seorang wanita. Setelah wanita bergaun putih keluar dari paviliun, dia menunjuk dan ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, ruang hampa terbelah. Dia berjalan ke ruang hampa itu. Wanita bergaun putih datang ke dunia yang tidak dikenal. Di kedalaman langit berbintang di atas kepalanya, ada beberapa titik cahaya putih. Dia berjalan dan semakin dekat ke titik cahaya putih itu. Setelah beberapa saat, dia datang ke titik cahaya putih itu. Tepatnya, itu adalah lingkaran putih besar. Wanita bergaun putih itu berjalan ke dalam lingkaran putih. Ruang hampa berkelap-kelip. Setelah beberapa saat,
Dia muncul di langit berbintang yang aneh. Di sini bisa melihat orang-orang di alam semesta luar dan dari posisi sini. Orang-orang di alam semesta luar tampaknya berada dalam satu garis. Seluruh hidup orang ini berada dalam garis. Bisa dilihat dengan sangat jelas. Dan alam semesta di luar sama sekali tidak dapat merasakan dunia ini. Sangat aneh. Pada saat ini, wanita bergaun putih berhenti. Dia melihat ke atas yang tidak jauh. Di kedalaman langit berbintang, ada pusaran hitam besar dan ada aura aneh menyembur di pusaran hitam. Dan di depan lubang hitam, berdiri seorang wanita berbaju hitam. Wanita bergaun hitam meletakkan tangannya di belakang. Dan kedua matanya ditutupi kain putih. Wanita bergaun putih memandangi wanita bergaun hitam. Livi, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Wanita bergaun hitam berbalik tiba-tiba. Meraung seperti binatang buas. Daoi, dia memperlakukanmu seperti kerabat dekat. Tetapi kamu bergabung dengan orang asing untuk membunuhnya. Dia membesarkanmu. Benar-benar lebih baik memelihara anjing. Kamu bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Bersambung.